Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti, NIM 2013-015-447, kelas 4J. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Alkisah, dahulu kala tinggallah seorang pemuda. Dia tinggal di sebuah desa yang jauh akan keramaian kota. Dia anak yang rajin. Dia selalu membantu ibunya untuk mencari rumput, mencari ranting, berternak dan berladang. Mogu namanya. Pada suatu hari, Mogu pergi mencari ranting di hutan. Namun, hingga hampir malam menjelang, Mogu tidak tahu arah mana jalan pulang. Kemudian, Mogu pun akhirnya beristirahat di bawah pohon. Inilah kisahnya. Sampai suatu hari, Mogu tersesat di hutan. Karena merasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Dalam tidurnya, Mogu mendengar suara hingga ia terbangun. Mengira itu mimpi, suara tersebut terdengar lagi saat mencari sumber suara. Mogu terkejut ketika menyadari kalau itu berasal dari pohon tempatnya bersandar, membuat Mogu menjadi semakin ketakutan. Jangan takut, Mogu. Aku adalah pohon pengetahuan. Banyak orang mencariku, tapi tidak berhasil menemukan karena hanya orang yang berjiwa bersih serta haus ilmu yang bisa menemukanku. Karena kau memenuhi syarat tersebut, aku akan mengajarkanmu ilmu pengetahuan. Apa kau bersedia? Tanya sang pohon yang tentu saja disambut riang gembira oleh Mogu. Sejak saat itu, Mogu pun belajar dari pohon pengetahuan. Hari berlalu hingga sang Mogu dewasa. Pengetahuannya semakin luas. Untuk itu, pohon pengetahuan memerintahkannya untuk menggambara. Dan sekiranya Mogu menemui kesulitan, ia boleh datang kembali. Menuruti saran dari sang pohon, Mogu pun berkelana dari desa ke desa. Dengan ilmu yang dimilikinya, Mogu membantu orang-orang. Bahkan sang raja juga sempat dibuat kagum olehnya. Namun ternyata pejabat Monda merasa iri padanya. Ia tidak menyukai perhatian rasa pada Mogu. Untuk itu, ia memberi siasat supaya Mogu terlihat jelek di hadapan raja. Karena itu, dipanggillah Mogu untuk menjawab pertanyaan di depan raja. Pejabat Monda bertanya, "Tuan Mogu, berapa ukuran tubuhku? Berapa tinggi ukuran tubuhku?" "Kalau hamba tidak salah, tinggi badan Anda sama dengan panjang ujung jari kiri sampai ujung jari kanan tangan Anda bila direntangkan." Raja dan pejabat Monda tidak percaya. Mereka pun menyuruh seseorang untuk mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar, sehingga membuat raja semakin kagum padanya. Pejabat Monda menjadi kesal, tapi ia tidak menyerah. "Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pemetik api." Dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca jambu, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum, sementara Tuan Monda semakin kesal. "Luar biasa. Baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon pengetahuan itu. Bawalah aku ke sana," ujar sang raja. Awalnya Mogu ragu, tapi kemudian ia menjawab, "Hamba tahu Baginda, tapi tidak sembarangan orang boleh menemuinya. Dan sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bisa membawa raja menemuinya, tapi kita harus pergi dengan berpakaian rakyat biasa. Dan jika bertemu dengannya, Baginda harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun kepada siapapun mengenai pohon pengetahuan tersebut." Raja pun setuju. Kemudian keduanya pun pergi tanpa pengawal sampai kemudian mereka tiba di bawah pohon pengetahuan. "Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang bijaksana," kata raja kepada pohon pengetahuan.
Anda sudah cukup bijaksana. Dengarkanlah suara rakyat hati. Pahamilah perasaan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya, muridku akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali, pertemuan kita begitu singkat, ujar pohon pengetahuan seolah-olah tahu ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba, Monda menyeruak bersama sejumlah pasukan. Kau harus mengajarkan aku pengetahuan yang luas, teriaknya pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih. Ya, pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, namun mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas disambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, Raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Hikmah yang bisa dipetik yaitu dalam menuntut ilmu kita harus memiliki hati yang bersih serta kemauan yang kuat agar berhasil. Dengan niat yang tulus, rajin, dan giat, niscaya ilmu yang kita dapat akan sangat bermanfaat. Begitulah kisahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.